Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaludin, mahasiswa UIMA, profesi nurse. Dalam saat ini memasuki stase maternitas. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan pemeriksaan ibu hamil dan janin. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital itu tensimeter, ada saturasi dan suhu. Selanjutnya ada spoon yang non steril ya. Selanjutnya untuk ada hammer untuk pemeriksaan patella, stetoskop, ada pen light, terus ada untuk pemeriksaan medlight, terus untuk pemeriksaan janin ada Doppler sama jelly. Demikian untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ibu hamil. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan pemeriksaan antenatal ibu hamil. Sebelum kita ke pasien, kita lakukan tindakan keamanan. Jadi kita lakukan pemeriksaan lakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, setelah ibu hamilnya siap ini, kita minta ibunya untuk berbaring dan pertama kita lakukan langkah pemeriksaan tanda-tanda vital. Bu, saya tensi dulu. Ini benar ya? Tensi sambil dilakukan pemeriksaan suhu si ibu. Bisa ukur suhunya 36,6 Bu ya. Terus kita juga ukur untuk saturasi si ibu. Kita jempolnya Bu. Saturasi 99 normal Bu ya. Untuk hasil tensinya 128/78 mm Hg dan nadi suhu 74 kali per menit. Jadi, kepada ibu hamil, tujuan pemeriksaan bahwasanya untuk mengetahui keadaan ibu hamil dan keadaan janin. Terlebih dulu kita persiapkan ibunya. Sebelum pemeriksaan dilakukan, kita minta ibu hamil untuk melakukan buang air kecil dulu. Nah, setelah itu ibu hamil datang, kita pemeriksaan berat badan. Jadi untuk mengetahui perkembangan selama dari awal kehamilan sampai minggu ke-36. Selanjutnya kita ukur tinggi badan. Selanjutnya kita minta ibunya untuk berbaring di tempat tidur. Kita mulai pemeriksaan dari head to toe, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Yang pertama kita pemeriksaan dari kepala. Kita lihat dari rambut si ibu, dari kesimetrisan, yaitu ke tingkat pertumbuhan ibu hamil, apakah merata atau ada kerontokan rambut, kebersihannya bagaimana, apakah ada penyakit kulit dan sebagainya. Terus kita lihat wajah. Kita lihat apakah ada pigmentasi. Ibu hamil kan mengalami perubahan ataupun apakah ada udem. Selanjutnya pemeriksaan mata. Kita periksa mata si ibu. Kita periksa dengan skleranya sama konjungtiva. Konjungtiva kita minta si ibunya untuk melihat ke atas. Kita lihat apakah ada pucat dan sebagainya, apakah kemerahan. Terus kita periksa skleranya. Selanjutnya pemeriksaan hidung. Kita periksa lubang hidungnya ke
kesimetrisannya antara lubang hidung kiri dan kanan, sambil kita lihat tingkat kebersihannya, apakah ada serumen, apakah ada benjolan dan sebagainya. Sambil kita juga pakai dengan pelak, kita lihat lubang hidung kiri dan kanan, apakah ada benjolan atau semacam, misalnya ada polip dan sebagainya. Selanjutnya pemeriksaan mulut, yang kita lihat dari awal dari mukosa bibir. Selanjutnya kita lihat gigi si ibu, apakah ada lubang ataupun ada karies. Selanjutnya kita minta ibunya untuk membuka mulutnya. Bu, silakan buka mulutnya, Bu. Sambil kita senter juga, pas kita lihat pemeriksaan apakah ada benjolan atau terkait tonsilitisnya, apakah ada pembengkakan di amandelnya. Terus kita lihat juga lidahnya, apakah bersih, apakah kotor. Terus selanjutnya kita pemeriksaan telinga. Kita periksa, kita inspeksi apakah lubang telinganya, apakah ada serumen atau kotor, apakah ada cairan keluar. Kita periksa kiri dan kanan ya. Selanjutnya pemeriksaan leher si ibu, sambil kita inspeksi, kita lihat, kita raba, sambil si ibunya kita suruh untuk menelan. Sambil menelan kita raba apakah ada pembesaran kelenjar limfa, apakah ada pembesaran tiroid ya. Terus selanjutnya kita pemeriksaan dada si ibu. Dada sambil diperiksa apa tingkat simetris kiri dan kanan, sambil kita ibu untuk tarik nafas, apakah ada retraksi dada kiri dan kanan. Selanjutnya pemeriksaan payudara. Itu Bu ya, pemeriksaan payudara si ibu. Kita lihat tingkat kesimetrisannya kiri dan kanan. Kita juga periksa untuk areola mamanya, apakah mengalami hiperpigmentasi. Terus diperiksa juga untuk puting susunya, apakah puting susunya menonjol, apakah memang tertarik ke dalam. Kalau memang menonjol, sambil kita stimulasi puting susunya, apakah sudah ada keluar cairan susu. Terus selanjutnya kita palpasi payudara kiri dan kanan, jadi untuk melihat apakah ada benjolan dan sebagainya. Selanjutnya pemeriksaan abdomen. Selanjutnya untuk awalnya kita lihat, pertama kita pemeriksaan mengukur tinggi fundus uteri. Itu kita gunakan meteran, kita ukur dari tinggi fundus uterinya, tingkat yang paling tinggi sampai ke simfisis pubis, yang dimana perkiraan untuk ibu hamil 36 minggu sekitar 28 cm. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Leopold 1, yaitu untuk mengetahui bagian janin yang paling atas, yaitu kita raba, dimana kalau memang didapatkan bagian bulat, sulit digerakkan, itu menandakan bahwasanya itu bagian teratas adalah punggung bayi. Selanjutnya pemeriksaan untuk Leopold 2, yaitu untuk menentukan punggung kiri dan ataupun punggung bagian kanan, yaitu dengan kita menghadap ke ibu, satu tangan kiri menahan bagian kanan perut si ibu, terus tangan kanan sambil kita palpasi, di mana kalau teraba bagian cembung datar ya,
itu menandakan bahwasanya itu bagian kanan dan bagian kiri punggung janin. Terus sambil tangan kanan menahan, terus tangan kiri melakukan palpasi. Jika ditemukan itu bagian-bagian kecil, itu menandakan bahwasanya itu kaki ataupun tangan daripada janin. Selanjutnya, ketika sudah diketahui punggung bayi ataupun punggung janin, kita lakukan pemeriksaan DJJ. Yang pertama itu sebelum dilakukan bisa memakai dengan Doppler. Sebelumnya dioleskan di punggung kanan ibu dengan jelly. Selanjutnya baru dilakukan dicari pemeriksaan dengan Doppler untuk mencari bahwasanya DJJ atau janin. Sambil digerak-gerakkan untuk mendapatkan DJJ janin, di mana normalnya itu sekitar 136 kali per menit itu normal DJJ-nya. Selanjutnya masuk ke Leopold 3, yaitu untuk menentukan bagian janin yang sudah masuk ke bagian bawah, yaitu dengan tangan kanan sambil ditekan di atas simfisis pubis yang didapatkan, di mana biasanya sudah dengan dirasakan itu berbentuk keras, bulat, dan sulit digerakkan. Itu menandakan bahwa mudah digerakkan, itu menandakan bahwasanya kepala sudah di bagian bawah. Selanjutnya masuk ke Leopold 4, yaitu untuk menentukan sejauh mana kepala bayi sudah masuk ke panggul ibu, yaitu dengan melakukan tangan kiri dan tangan kanan di atas simfisis pubis, di mana kalau tangan kanan dan tangan kiri masih menyatu, bahwasanya itu kepala janin belum masuk ke panggul ibu. Terus selanjutnya ketika tangan kiri dan tangan kanan sulit menyatu, bahwasanya itu menandakan sudah masuk ke sepertiga panggul ibu. Itu untuk Leopold ke 4. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan vagina. Kita kita buka untuk bagian bawah ibu, kita periksa. Yang pertama dilihat adalah bentuk apakah ada keluar cairan ataupun lendir di vagina ibu. Kemudian sebelumnya kita masang hair spoon dulu untuk prinsipnya bersih. Pertama dilihat adalah apakah ada cairan ataupun apakah ada darah yang keluar dari vagina si ibu. Terus kita lakukan palpasi, apakah ditemukan ada benjolan dan sebagainya. Selanjutnya kita ada juga tingkat kebersihan vagina si ibu. Selanjutnya kita minta si ibu untuk pemeriksaan anus, perineum. Kita minta si ibunya untuk miring ke kiri. Kita lihat yang pertama. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas bawah ibu hamil. Yang pertama kita lihat inspeksi, dilihat dari kaki si ibu, ada varises ataupun ada mengalami pembengkakan ya. Varises untuk kita mengetahui ataupun pembengkakan apakah ada ödem. Memang biasanya pada ibu hamil mengalami ödem, apakah itu ödem abnormal ataupun ödem yang biasanya normal, yaitu dengan kita melakukan tekanan ya. Kalau memang ödemnya kembali sekitar 2 detik, itu biasanya memang ödem yang normal. Terkait juga kalau memang nggak normal terkait dengan preeklamsi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks patella. Patella bisa ibu dengan berbaring sambil kita angkat, kita angkat sambil dilakukan agak
ini ya, tergantung ya, sambil diketuk di bawah lutut ibu. Kalau memang refleksnya normal, dilihat juga apakah normal, apakah kadang-kadang juga melemah dan terlalu kencang. Kalau melemah biasanya mengalami kekurangan B12. Jika memang terlalu kencang, itu biasa ibunya mengalami preeklamsi. Demikian untuk pemeriksaan ibu hamil hari ini. Atau kita jelaskan terkait dari hasil pemeriksaan keluarga ibu hamil, langsung kita rapikan alat-alat dan kita jelaskan hasil dari pemeriksaan. Baik, terima kasih.